Selamat datang kembali di perkuliahan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan bagaimana menggunakan pengujian hipotesis berbasis teori dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Nah, untuk itu saya ada dua contoh kasus. Dua contoh kasus ini adalah dua contoh kasus yang sama ketika kita menggunakan applet yang berbasis simulasi ya. Nah, jadi studi kasus yang pertama itu adalah studi kasus yang sama, yaitu adalah apakah waktu untuk mengerjakan sebuah ujian itu 10 menit atau lebih gitu ya. Makanya hipotesis A0 dan hipotesis alternatifnya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita sudah menghitung statistik yang sudah diperlukan ya. Tahap 1 kan statistik, standar deviasinya itu adalah 13,708 dan standar deviasinya 6,5. Nah, di tahap yang kedua, S yang kedua kan simulasi. Namun karena pengujian hipotesis kita berbasis teori, kita tidak membutuhkan simulasi. Nah, kita langsung masuk ke strength of evidence, di mana kita akan menghitung statistik T-nya. Nah, untuk menghitung statistik T-nya kita akan menggunakan applet yang sudah disediakan ya. Jadi saya akan masuk ke dalam ini. Nah, di sini saya pilih ke yang applet ya. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang theory based inference ya. Karena kita akan menggunakan pengujian hipotesis berbasis teori. Nah, di sini ada berbagai skenario yang bisa dipilih. Nah, kita pilih yang one min ya. Nah, di sini kita bisa masukkan data-data yang sudah kita punya ya. Nah, kita tahu bahwa sampel size-nya itu ada 48. Kemudian min-nya itu tadi sudah kita hitung, yaitu 13. Dan standar deviasinya itu adalah 6,5 ya. Nah, di sini saya bisa tekan calculate untuk mengkonfirm datanya. Kemudian kita bisa centang ini test of significance-nya ya. Dan kita bisa substitusi H0 dan HA-nya. Dan ini adalah jangan lupa ini dicentang menjadi sesuai hipotesis alternatif yang tadi kita sudah definisikan, yaitu lebih besar ya. Ini bisa dipilih sih, tapi kita pilih yang lebih besar, terus kita mencet calculate. Nah, di sini kita mendapatkan statistik T-nya adalah 3,95. Namun alternatifnya si applet ini juga menyediakan p-value-nya ya, jadi sama aja. Jadi bisa pakai statistik T atau bisa pakai p-value. Nah, saya kembali lagi ke sini. Statistiknya 3,95 dan p-value-nya kecil sekali ya, 0,0001, yang jelas kurang dari 1%. Nah, ini kita mendapatkan kesimpulan yang sama seperti kita melakukan pengujian hipotesis berbasis simulasi, yaitu kita mempunyai bukti yang kuat untuk menolak H0, atau kita mempunyai bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu mengerjakan ujian ini tuh lebih dari 10 menit ya, bukanlah 10 menit tapi lebih dari 10 menit. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, apakah waktu tidur mahasiswa itu 8 jam atau kurang dari 8 jam sih gitu ya. Berarti mu-nya tuh 8, ini mu-nya tuh kurang dari 8. Nah, kita akan menggunakan applet berbasis teori sama seperti tadi ya. Jadi saya akan kembali lagi ke applet. Nah, di sini saya reset. Nah, untuk itu mungkin saya harus back dulu ya. Kita akan ambil datanya. Datanya tuh ada di sini ya. Nah, di sini ada di exploration 2.2 datanya. Dan saya akan blok. Saya akan copy ya. Ya, kemudian saya back lagi. Saya pilih ke applet sekarang. Applet yang theory based inference. Nah, pilih yang skenario one min. Tapi di sini sekarang ada dua pilihan, yaitu kita bisa input langsung X bar dan standar deviasinya, atau kita bisa juga paste datanya ya. Kita clear datanya. Jangan lupa include header. Nah, kita paste di sini. Ya. Nah, kita use data. Nah, kita akan dapatkan data mentahnya di sini, dan di sini sudah disediakan statistiknya ya, sudah dihitung juga sama oleh si applet. Nah, sekarang kita langsung masuk ke theory based inference. Di sini kita bisa ganti jadi 8. Dan ini kurang dari 8 ya. Nah, hitung, kita calculate, dan kita dapatkan p-value-nya lagi-lagi kecil sekali ya, di bawah 1%, dan statistik T-nya juga sangat kecil, minus 4,68. Jadi, dan p-value-nya adalah 0,0001
jelas di bawah 1%. Dan lagi-lagi pada studi kasus ini kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 ya. Jadi kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa benar rata-rata waktu tidur siswa di kelas ini tuh kurang dari 8 jam ya. Nah, semoga dari ilustrasi atau praga yang saya lakukan itu sudah cukup jelas bagaimana menggunakan applet berbasis teori dalam menguji hipotesis one min.